ditonton ya videonya di LMS. Jadi kalau misalnya mau, lebih lengkapnya ada di LMS untuk videonya. Oke, kita mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu lalu kita sudah membahas, bagaimana cara untuk, membuat basis data menggunakan metode normalisasi, seperti itu. Jadi, dari pertemuan pertama juga kita sudah membahas membuat basis data menggunakan IR, lalu berikutnya normalisasi. Nah, saat ini bagaimana sih sebenarnya saat kita, bermain query di dalam tabel-tabelnya. Jadi kemarin kan udah bikin nih, basis datanya udah dibikin, menggunakan IRD ataupun menggunakan normalisasi. Lalu kita sudah mencoba menganalisa bagaimana sih sebenarnya kalau dari IRD kita konversikan menjadi sebuah tabel, ataupun dari normalisasi, dari diagram dependensinya itu udah jadi tabel ya. Jadi kalau normalisasi, dia diagram dependensinya itu jadi tabel. Nah, kalau dari IRD, nah dari entitas-entitas yang terlibat, itu bagaimana cara mengubahnya menjadi tabel, itu pun sudah diajarkan minggu lalu ataupun pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang SQL-nya. Nah, materi ini pertama kita akan bahas tentang aljabar relasional, atau mungkin, lebih banyaknya dikenalnya mungkin, seperti algoritmanya dari basis data, seperti itu. Nah, saya akan share screen. Jadi minggu ini kita akan masuk 2 pertemuan ya, karena untuk pendahuluan SQL itu sebenarnya, nanti akan berlanjut ke basis data 2, yang pastinya kemungkinan besar kalian akan bertemu lagi dengan saya di semester depan. Mudah-mudahan semester depan udah di kampus ya, walaupun agak lebih kurang mengenakan kalau di kampus. Kenapa ya harus datang ke kampus ya? Udah dari kantor yang biasanya dari kantor bisa langsung pulang atau misalnya udah ya di kantor lah gitu, via Zoom gitu ya. Nah, Nah, kalau udah iya. ketemu offline ya mau nggak mau ke kampus gitu kan. Itu aja sebenarnya bedanya. Nanti untuk semester depan mungkin akan dibicarakan lagi nanti kalau misalnya ternyata sudah offline, mungkin kita akan hybrid. Ada kalanya kita akan, eee, online seperti ini, ada kalanya kita offline. Jadi tidak mungkin akan sama ya. Jadi justru dengan adanya pandemi ini kita jadi punya metode pembelajaran baru ya sebenarnya. Karena kalau untuk kayak praktek-praktek yang tidak memerlukan spek komputer besar gitu ya, itu kan sebenarnya bisa online ya, bisa ketemu online, bisa video, ditonton dulu videonya, lalu rekamannya bisa tonton lagi, lalu kalian praktekkan, itu kan lebih enak. Kalau offline itu kan nggak ada rekaman videonya ya, jadi kalau misalnya kalian lupa, ya udah hilang. Kalau ini kalau lupa ya kita tonton lagi aja videonya gitu, video rekamannya, itu lebih mudah, itu enaknya online. Jadi dengan adanya pandemi ya ada hikmahnya, kita menemukan metode pembelajaran baru gitu, yang menurut kami pada dasarnya ya lebih baik gitu ya, lebih baiknya adalah ya dengan adanya video ya bisa ditonton ulang, tonton ulang, dan enaknya apa? Di YouTube jadi banyak sekali pengajar-pengajar yang mengupload videonya akhirnya. Jadi bukan cuma kalian yang belajar, saya pun jadinya bisa belajar dari dosen-dosen lain di kampus lain, itu lebih enak sebenarnya. Jadinya enak ya, jadi saling berbagi share ilmunya gampang, gitu. Oke, ini sudah ada di kalian, share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah. Sudah ada Pak, sudah. Oke, bagus. Nanti, nah materi pertama kita akan bahas tentang aljabar relasional atau, kita mungkin lebih mengenalnya seperti algoritma gitu ya. Algoritma dari basis data. Nah, pada di sini aljabar relasional merupakan kumpulan operasi terhadap relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan suatu relasi yang baru. Ribet banget ya, dari pengertiannya udah ribet nih. Intinya apa sih di sini? Saat kita menggunakan aljabar relasional ini sebenarnya kita membuat sebuah query, di mana query tersebut kita ingin mencari atau mendapatkan suatu informasi dari basis data. Nah, kita tahu kalau kita mau mencari informasi dari suatu basis data, itu biasanya tidak hanya memerlukan satu tabel. Untuk contohnya ya, untuk kita mendapatkan informasi nilai mahasiswa saja, kita tentu minimal melibatkan tabel mahasiswa itu sendiri, tabel mata kuliah, dan tabel nilainya. Minimal ada 3. Makanya di sini, ini kita melakukan operasi-operasi tertentu. Kita melakukan perintah-perintah seleksi gitu ya, perintah seleksi, perintah SQL kepada 3 tabel tersebut di sini untuk menghasilkan suatu relasi baru. Maksud relasi baru sini adalah menghasilkan tabel baru, tabel hasil dari
relasi, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Muncul tabel baru, misalnya gini, tabel mahasiswa itu punya NIM, nama, apalagi ya, kelas, dan lain sebagainya. Nah, di tabel nilai ada mata kuliah, itu ada semester, ada nilainya misalnya. Nah, di tabel mata kuliah ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah. Nah, kita query-kan, kita ingin hanya dari tabel mahasiswa, kita hanya pengen dapat NIM dan namanya. Lalu di tabel mata kuliah kita pengen hanya mendapatkan kode mata kuliah, lalu nama mata kuliahnya. Nah, di nilai hanya ada nilainya dan indeksnya misalnya. Nilainya 80, indeksnya A, misalnya seperti itu. Berarti kan ada muncul tabel baru yang itu tuh hasil relasi. Relasinya ada NIM, nama, kode mata kuliah, kode nama mata kuliah, nilainya, lalu indeksnya. Muncul tabel baru. Nah, seperti itu. Jadi aljabar rasional ini kumpulan operasi terhadap relasi. Nah, relasi ini kan tadi ya, mahasiswa, mata kuliah, nilai, diambil, lalu menghasilkan suatu relasi baru. Dapat lagi tabel relasi baru yang tadi. Informasinya kita dapat informasi mahasiswa ini nilainya berapa di mata kuliah tertentu. Seperti itu. Nah, bahasa ini memiliki sejumlah operasi yang memanfaatkan satu atau beberapa tabel atau relasi baris data. Basis di sini ya, sebagai masukan dan menghasilkan sebuah tabel atau relasi yang dikenal dengan aljabar relasional tadi ya. Dia memanfaatkan 3 tabel contohnya, dia membentuk sebuah tabel baru nantinya. Nah, tabel baru ini bisa jadi hanya view saja, bisa jadi kita buat lagi tabel temporary, atau kita masukkan lagi ke tabel yang lainnya. Gitu ya, kita copy data gitu, asumsinya seperti itu bisa. Nah, itu nanti akan dibahasnya di Bacita 2 sebenarnya nanti, lebih jelasnya. Jadi bukan cuma seleksi jadi view, tapi bisa juga kita copy ke tabel lain atau kita buat temporary, di mana tabel temporary ini atau kita bisa bilang relasi, hasil relasinya bisa juga dipakai lagi untuk menjadi data masukan ke dalam relasi yang lain lagi seperti itu. Jadi kita menghasilkan hasil relasinya, kita bisa relasikan lagi dengan tabel yang lain seperti itu. Oke. Kita masuk dulu ke sini, operasi-operasi dasar pada aljabar relasional. Nanti kita akan review di sini. Yang pertama adalah operasi seleksi. Ini disimbolkan dengan sigma. Simbolnya seperti ini ya. Saya besarkan. Oke. Nah, operasi ini digunakan untuk mengambil sejumlah baris data yang memenuhi predikat yang diberikan. Predikat mengacu pada kondisi. Nah, seperti ini ya. Pada kondisi yang ingin dipenuhi dalam operasi seleksi. Nah, sintak yang digunakan untuk menyatakan operasi ini adalah ini. Sigma, predikatnya apa, lalu S1. S1 ini bisa berupa tabel. Atau kita bisa dikatakan ekspresi 1 atau ekspresi berapapun. Arti simbol di atas adalah kumpulan semua tupel-tupel atau record-record pada S1 yang memenuhi kondisi P. Kondisi P adalah ekspresi logika yang terdiri dari operan atau berupa konstanta, atribut, atau relasi. Ini bisa berupa nama kolomnya ya, kolom-kolom pada tabel. Operator perbandingan, ada juga operator logik. Misalnya kalau kita gunakan lebih dari satu kondisi, kita bisa gunakan AND atau OR. Seperti itu. Oke, setelah seperti ini. Kita punya tabel S1 yang terdiri dari kolom A, kolom B, kolom C, dan terdiri dari record-record ini ya. Ada record ABC, ada record DEF, ada GHI, ada GBE. Seperti ini. Nah, kita lakukan operasi seleksi di sini. Sigma B sama dengan B. Nah, di sini B di sini ya, ini tebal banget ya. B di sini itu merujuk pada kolom B, yaitu atribut. Lalu ada sama dengan. Sama dengan di sini itu operator perbanding ya. Nah, sama dengan apa nih? Dia nilainya harus B. Jadi kita akan seleksi tabel S1 ini yang dimana kolom B-nya bernilai B. Kalau kita lihat di sini, yang kolom bernilai B ada yang di sini dan ada di sini. Nanti dia akan tampilkan nih ABC lalu GBE yang akan hanya tampil. Nah, sigma ini atau simbol notasi notasi Pascal lagi. Notasi aljabar relasional ini kalau kita query-kan itu seperti apa? Kita bisa bikin seperti ini. Select bintang from S1, ini kan from-nya, from S1, where B-nya sama dengan B. Jadi
Seleksi di sini itu bukan select nama kolomnya, bukan. Tapi hasil predikat untuk mengacu pada suatu kondisi. Kondisinya apa? Kita pengen di sini kondisinya atribut B atau kolom B itu bernilai B, seperti itu. Jadi ini akan kita simpan di where sebenarnya nantinya. Di select bintang from S1 tabelnya where B-nya sama dengan B, kalau seperti ini. Nah, ini yang pertama, yaitu seleksi, atau kita simbolkan di aljabar relasionalnya adalah sigma. Yang berikutnya adalah yang namanya proyeksi, atau disimbolkan dengan produk atau production. Simbolnya seperti ini ya. Seperti ada pilar-pilar, ada atasnya baloknya gitu. Operasi ini memungkinkan kita untuk menentukan feed data dari sebuah tabel atau hasil query yang akan kita tampilkan. Nah, di sini untuk proyeksi ini, kita bisa milih nih, atribut apa aja sih yang ingin kita tampilkan. Kalau kita select bintang from bla bla bla, kita akan menampilkan seluruh feed atau seluruh kolomnya pada tabel tersebut. Nah, kalau gunakan proyeksi, di sini kita bisa memilih kolom mana aja yang akan kita tampilkan. Nah, di sini kalau sigma atau seleksi di sini ditentukan berdasarkan predikatnya. Kalau di sini subjeknya. Jadi apa aja yang akan kita tampilkan di sini. Misalnya proyeksikan S simbolnya pada S1. Nah, arti simbol di atas adalah kumpulan semua tupel atau record dalam S1 dengan aritasnya S sebagai atribut dari tabel S1. Contohnya gini. Di sini kita lihat proyeksikan A, C dari tabel S1. Di sini A, B, C, maka kolom B di sini dia tidak akan tampilkan. Karena kita hanya ingin menampilkan A dan C. Seperti itu. Nah, contohnya kalau misalnya Pak, kan ada tuh yang seleksi lalu ada where-nya seperti itu. Lalu notasi eh, aljabar sana bagaimana? Contohnya gini, kita pengen ya yang ini sigma B di sini, kita hanya menampilkan A dan C contohnya di sini. Jadi seperti ini nih. Di sini, ini proyeksi ya contohnya. A, C, dalam kurung, ini sigma, ini simbol sigmanya, sigma B sama dengan B dalam kurung E1. Kebaca ya, sini. Proyeksikan A dan C dari sigma B sama dengan B pada tabel S1. Nah, ini kalau secara di belakangnya ya, di belakangnya itu dia akan menampilkan dulu nih. Ini kan dalam kurung ya. Ingat derajat pada matematika ya, dalam kurung itu akan dikerjakan lebih dulu. S1 di sini. S1 dia akan tampilkan nih, ABC, nilainya ABC, DEF, GHI, GBE. Berikutnya kurung kedua di sini. Kurung keduanya setelah dapat S1 disigmakan nih, seleksikan yang dimana B-nya sama dengan B. Dia akan tampilkan ini. Ini secara memori ya. Gitu, di belakangnya seperti ini. Dia akan tampilkan dulu nih, ABC, isinya ABC, GBE. Kemudian, oh ternyata yang ditampilkan tidak semuanya. Di sini diproyeksikan hanya A dan C. Maka B di sini tidak akan tampil. Maka yang muncul adalah A dan C, DF, GI, dan GE. Oh maaf, ini tadi ini ya. Maka yang di sini kalau di sini akan tampilnya AC dan GE. Kalau ini hasil yang ini. Maaf. Kalau yang ini dia akan menampilkan hanya AC dan GE. Seperti itu. Ini ada. Jadi ini pecahan-pecahan ini bisa nggak digabungkan? Ya bisa. Lihat derajat-derajat dulu nih urutannya. Seperti itu. Oke. Berikutnya adalah operasi union. Operasi ini memungkinkan kita untuk menggabungkan data dari dua kelompok baris data yang sejenis. Jadi di sini maksud sejenis ini adalah memiliki hasil proyeksi yang sama. Jadi jumlah kolom atau jumlah proyeksinya di sini ya, jumlah kolom yang akan kita unionkan itu harus sama antara tabel 1 dengan tabel yang kedua. Nah, simbol dari operasi ini adalah S1 union E2. Arti simbol di atas adalah kumpulan semua tupel-tupel atau record-record yang dimiliki oleh S1 dan atau E2. Dalam operasi union harus memenuhi syarat domain atribut itu harus
sama. Contohnya seperti ini. Ada E1, ada kolom A, kolom B, kolom C. E2 pun kolom A, kolom B, kolom C. Nah, kita unionkan di sini. Nah, hasil unionnya adalah pertama kita E1 tambahkan dulu semuanya. A, B, C, D, E, F, C, B, D. Kemudian E2 ditampilkan lagi di bawahnya. BGA tampil. Nah, A, B, C di sini kenapa nggak tampil? Karena dia sudah ditampilkan di kombinasi dari S1. Kolom pertama A, kolom kedua B, kolom ketiga C. Jadi bukan A, B, C ya, tapi kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kalau union. Sehingga A, B, C tidak akan ditampilkan. Berikutnya adalah X, Y, Z. Contohnya seperti ini. Misalnya di tabel mahasiswa, aduh, ini nggak bisa bikin M lagi. Di tabel mahasiswa di sini, dia punya 3 atribut, 3 kolom, NIM, nama, kelas misalnya. Kemudian di tabel mata kuliah, duh, mata kuliah dia punya 4 atribut. Misalnya ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester, dan lainnya misalnya. Nah, kita pengen unionkan. Bisa nggak Pak? Ini kan 3, ini 4. Kalau kita unionkan secara langsung, ini tidak akan bisa. Tapi kalau kita unionkan seperti ini, misalnya, select bintang from mahasiswa, dia dapatnya 3. Unionkan dengan select kode mata kuliah, nama mata kuliah, lalu semester misalnya. Ditampilkan di sini, unionkan bisa nggak? Bisa. Karena kenapa? Jumlah hasil proyeksinya, nah ini kan ya, memiliki hasil proyeksi itu sama. Seperti itu. Ya, jadi hasil proyeknya sama. Jumlahnya 3. Jadi di sini bukan lagi A, B, C, tapi jumlah kolomnya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Di sini, kalau mahasiswa ini 3, ada NIM, ada nama, lalu ada kelas misalnya. Nah, nanti pas diseleksikan, ini kan select bintang from mahasiswa ya, n nama di sini, NIM, nama lalu kelas. Nah, union kan dengan mata kuliah. Mata kuliahnya itu kita hanya ambil kode mata kuliah, nama dan semester. Semester di mana sih adanya? Maka ininya sih tetap NIM, nama, kelas, tapi di sininya ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada semester. Seperti itu. Nah, query-nya dia akan seperti ini. Dari kalau operasi union seperti ini ya, select bintang atau biar gampang ya, NIM, nama, kelas, from mahasiswa, union, select kode mata kuliah misalnya kode MK, kode MK, lalu 6 MK, lalu ada semester misalnya seperti ini. From ya, yang penting hasil proyeksinya itu sama, dia akan bisa, gitu ya. Jadi tidak perlu harus nama atributnya sama, gitu ya. Itu nggak harus. Yang penting hasil proyeksinya, jumlah hasil proyeksinya itu sama. Itu salah satu fungsi dari union. Kita ingin menggabungkan, saja. Seperti itu union. Berikutnya adalah minus atau set difference. Nah, di sini operasi ini merupakan kebalikan dari operasi union. Jadi kalau union itu menggabungkan, kalau di sini dikurangin. Nah, pengurangan di sini, pengurangan data dari tabel atau hasil proyeksi pertama, contohnya di sini S1, oleh data di tabel atau hasil proyeksi yang kedua, E2. Simbolnya seperti ini, E1 minus E2. Arti simbol di atas adalah kumpulan semua tupel-tupel atau record-record yang dimiliki oleh S1 yang tidak dimiliki oleh E2. Nah, di sini query-nya bagaimana nih Pak? Kalau misalnya S1 minus E2. Di sini kita ABC kita lihat ya. ABC yang hanya ada di S1 tapi tidak ada maaf, yang hanya ada di S1 tapi tidak ada di E2. Seperti ini ya. ABC dia ada di E2. DEF dia ada di E1 tapi tidak ada di E2, maka akan ditampilkan.
CBD dia ada di E1 tapi tidak ada di E2, maka akan ditampilkan. Maka di sini kita lihat yang akan tampil adalah hanya DEF dan CBD. F dan CBD. Kalau query bagaimana Pak? Di sini biasanya ada query namanya, aduh, not in. Nanti akan dibahas nanti kalau di base data 2 ya, kalau ketemu nanti ya. Tapi kemungkinan ketemu ya, saya harapnya ketemunya semuanya. Jangan cuma sebagian dari kalian. Berarti kan lulus semua ya di base data 1. Not Amin. in. Ya, seperti itu. Ini not in. Jadi kayak misalnya gini, select bintang from S1, where name not in name select bintang select name from E2. Atau bisa gini, select bintang from S1, ya pasti harus tetap ya, where name not in select name from E2 and misalnya nama, oh ini maaf ya, B di sini maaf, balikan lagi ya, balikan lagi. Select bintang from S1, where A not in select A from E2 and B not in select B from E2 and C not in select C from E2. Ini kalau semuanya nih ya, kalau semuanya digabungkan. Karena kalau cuman select A-nya saja, ini hanya yang nyari A nih. Gitu ya. Untungnya ini beda juga ya. Kalau mau cuman select not in-nya berdasarkan A saja ya sama-sama juga ada F. Karena di sini yang ada A cuman satu di sini. Cuman kalau kita pengen menyamakan semuanya ya seperti tadi. Nah ini kalau minus itu klausalnya adalah not in kalau di SQL gitu. Oke, berikutnya adalah Cartesian product disimbolkan dengan simbol multiplication atau kali ya, X seperti ini. Operasi ini memungkinkan kita untuk menggabungkan data dari dua buah tabel atau hasil query. Simbol yang digunakan untuk menyatakan ini adalah X atau multiplication. Dan sintak yang digunakan pada operasi ini adalah E1 multiplication E2. Nah, Cartesian product ini digunakan untuk mencari kombinasi sebenarnya gitu. Nah, artinya arti dari simbol di atas adalah jika atribut E1 adalah K1 dan atribut E2 adalah K2 contohnya, maka E1 multiplication E2 adalah kumpulan kombinasi di sini disebutkan. Semua tupel-tupel dengan atribut K1 ditambah dengan K2, di mana komponen K1 pertama adalah tupel-tupel dari E1 dan komponen berikutnya dari E2. Contohnya seperti ini. E1 ada ABC dan E2 ada EF. Dan ini record-recordnya ya, 1CD, 5EF, 6GH, dan ini X100, Y100. Nah, dia akan kombinasikan nih. Record pertama akan dikombinasikan dengan X dan Y. Record kedua akan dikombinasikan dengan X dan Y. Yang berikutnya pun sama, X dan Y. Seperti ini. Sehingga hasilnya akan seperti ini. 1CD, 5EF, 6GH dikombinasikan dengan X100, lalu 1CD pun dikombinasikan dengan Y200 dan selanjutnya seterusnya. Sehingga kalau kita lihat ya ini ada 3 record, ini ada 2 record. Secara langsung kita dapat mengetahui bahwa di sini akan muncul 3 kali 2, 6 baris. Akan muncul 1, 2, 3, 4, jelek banget ya, 5, 6. Jelek banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Jadi dia akan mencari kombinasi. Secara query-nya bagaimana Pak? Kalau ini, seperti ini. Select bintang from E1, E2. Ntar, dia akan mencari kombinasi semuanya. Nah, kapan sih pemanfaatannya? Ya kalau misalnya kita punya suatu kondisi atau sebuah kasus di mana kita ingin mencari kombinasi nilai. Yang gampangnya ini mungkin kalian kalau misalnya mau mempelajari lebih duluan, kalian pelajari dulu yang namanya data mining association rule. Itu biasanya akan diminta untuk mencari kombinasi. Nah, kombinasi dari berbagai peristiwa. Nah, di sini biasanya digunakan Cartesian product. Ya kalau tabel-tabelnya menggunakan SQL ya. Namun kalau bukan menggunakan SQL, baik itu menggunakan SQL Server atau MySQL atau Postgre atau Oracle sekalipun, itu perintahnya tidak akan terlalu jauh bedanya.
seperti ini. Select bintang from S1 S2, dia akan jadi Cartesian product. Seperti itu ya. Ya mungkin tinggal apa ya namanya penyesuaian. Kalau Oracle misalnya simbol cara menuliskan seperti ini, kalau SQL seperti ini, itu hanya beda. Cuman nggak akan terlalu jauh beda kalau SQL. Ini kan struktur query language di sini. Ini sebuah bahasa. Jadi kalian menggunakan DBMS-nya apapun, itu biasanya sama. Tidak akan berjauh-jauh beda. Itu. Ini kalau untuk Cartesian product. Jadi untuk mencari kombinasi di sini. Nah, berikutnya ada yang namanya rename. Disimbolkan dengan row. Ini ya, simbol seperti ini. Ada kalanya kita harus menerapkan operasi biner seperti Cartesian product, union, set different terhadap sumber data yang sama. Operasi rename dibutuhkan untuk melakukan penamaan kembali pada suatu tabel atau hasil proyeksi yang lengkap, khususnya yang melibatkan dua atau lebih sumber data yang sama. Simbolnya seperti ini, ada row X S1. Nah, arti simbol di atas adalah memberi nama baru S1 dengan X, sehingga seakan-akan dimiliki dua relasi S1 dengan X, yang isinya sama persis. Nah, seperti ini contohnya, row X S1 multiplication E2. Nah, di sini kita lihat ya, ini hasil multiplication ya. Nah, kita akan memberi nama jadi X di sini. Sehingga kalau kita memanggil X di sini, ataupun select seperti ini ya, select bintang from S1 E2, dia sebenarnya isinya sama. Nah, kalau di sini, kasus di sini, kita akan membuat yang namanya tabel temporary. Nanti itu pun akan dibahas di beserta 2. Bagaimana sih kalau kita punya query panjang nih ya, query panjang, dan ternyata hasil query tersebut tuh akan digunakan juga nanti, akan jadi query lagi di kemudian hari. Nah, kalau kita tidak jadikan dia sebagai tabel, otomatis kita akan buat query-nya akan jadi semakin panjang lagi. Dan setiap query yang panjang itu membutuhkan proses komputasi yang besar juga. Sehingga biasanya kita akan membuat yang namanya view table. Jadi view table itu isinya ya hasil relasi. Seperti itu. Nah, nanti si view table tersebut kita bisa kombinasikan lagi dengan tabel yang lain. Berarti itu yang akan dibahasnya nanti di episode 2. Nah, yang gampang selain itu, selain penamaan tabel, kita bisa menemukan seperti ini. Select, misalnya di sini, kita gunakan misalnya select name, lalu kita sini ada subquery di sini, misalnya ada lagi select bintang from bla bla bla. Terus saja kita akan memberi nama baru untuk subquery ini. S, misalnya di sini nama, contohnya seperti itu. Nah, penamaan ulang di sini ini adalah yang namakan dengan rename. Itu ya. Kita punya subquery, kalau kita nggak di rename, pas di enter, hasilnya seperti ini ya. Ada kolom nama name, berikutnya di sini kolomnya select bintang ini apa ini gitu kan. Informasi apa sebenarnya ini kolom apa. Nah, kita berikan nama supaya biar mempermudah. Jadi bisa untuk table, bisa juga untuk sebuah field atau kolom. Biasanya karena hasil query, makanya disebutkan kan, atau hasil proyeksi yang lengkap. Jadi sini ada subquery, lalu kita beri nama baru. Kan khususnya yang melibatkan dua atau lebih sumber data yang sama. Nah, ini kan ada query lagi ya. Kita berikan nama baru. Seperti itu. Itu untuk rename. Jadi ada 6 operasi dasar ya. Dan kalau digabungkan semuanya ya sama-sama aja kan. Gitu ya. Select bintang bla 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 itu kan hasil dari seleksi dan proyeksi. Lalu kalau misalnya kita mau kombinasikan seperti ini. Kalau kita mau, kita hanya pengen mengambil data yang ada di S1 tapi tidak ada E2, kita gunakan yang namanya minus. Kalau misalnya kita mau merename ya kita tinggal ganti jadi row. Ini algoritma dasarnya ya, dan 6. Nah, berikutnya kita akan masuk ke operasi tambahan atau pada aljabar relasional. Nanti semua akan lebih lengkapnya nanti di episode 2. Itu akan lebih lengkap penjelasannya. Oke. Yang pertama adalah set intersection. Nah, ini adalah query join. Nah, kalau kita gunakan query join, berarti ada atribut kunci dan atribut Froggen key, kunci tamu. Nah, ini nih fungsi dari relasi ya, 1 ke N, N ke N, mana yang bertamu, mana yang
menjadi yang ditemuin gitu ya, tabel mana ini untuk join. Di sini contohnya pertama adalah set intersection. Operasi ini digunakan untuk menyatakan atau mendapatkan irisan, yaitu kesamaan dari anggota dari dua buah kelompok data dari suatu tabel atau hasil query. Simbol dari operasi ini adalah E1 intersection E2. Nah, kalau di multiplication kita mencari kombinasi dari dua tabel. Nah, kalau di sini di intersection kita mencari kesamaannya. Contohnya seperti ini. Ya, E1 dengan E2 kita cari kesamaannya di sini. Lihat ya, yang pertama S1 di sini dan E2. Kita cari kesamaannya nih. ABC, DEF, CBD. Mana yang sama dengan E2? Kita tahu ya, yang sama itu hanya ABC. Maka kalau kita gunakan operasi intersection, dia akan sama hanya untuk ABC. Seperti itu. Nah, ini biasanya seperti ini. Kalau di kalau di multiplication seperti ini ya, select bintang from S1 E2. Nah, kalau misalnya di join, select bintang from S1, E2 R misalnya S1 dot A sama dengan E2 dot A and S1 dot B sama dengan E2 dot B and S1 dot C sama dengan E2 dot B. Ini untuk intersection. Bisa juga seperti ini. Cek bintang from S1 join E2. Sing ini untuk kalau misalnya kondisi yang samanya itu hanya satu, biasanya yang tadi ya kunci tamu, misalnya using nim, nim di E1 dan nim di E2 itu harus sama. Itu tadi kunci yang bertamu ya. Nah biasanya seperti ini kalau untuk yang hanya satu, bisa using, bisa gunakan tentang from E1 join. Hmm. Ada lagi nih, itu lengkapnya nanti ada episode 2 sebenarnya. Nah, kalau misalnya ternyata ada berbagai macam kondisi yang sama, ya kita berarti gunakan seperti ini. Where S1 dot E2 sama dengan E2 dot A, E1 dot B sama dengan E2 dot B, E1 dot C sama dengan E2 dot C. Ini salah satu contoh dari intersection. Dia akan mencari kesamaannya. Sehingga yang muncul adalah yang ini, hanya ABC. Nah, fungsi dari sini itu untuk menyederhanakan, sebenarnya menyederhanakan dari ekivalen dari S1 minus S1 min E2. Seperti ini. Kalau kita lakukan ini, ya hasilnya akan sama, ABC. Namun kalau secara query dia akan sangat panjang. Nanti akan dibahas di episode 2. Seperti itu. Lihat sini. S1 itu udah jelas ya, ABC, DEF, CBD. E1 minus E2. Dapatnya kan DEF sama CBD. Dari yang tadi pun sama ya. Nah, kemudian E1 di sini akan dikurangi dari hasil E1 sama E2. Ini kan ABC, DEF, CBD. DEF, CBD, ini udah pasti sama ya. Kalau ini minus, ya nggak boleh ada sama. Nggak akan ditampilkan. Sehingga yang akan tampil adalah ABC. Sama ya hasilnya. Tapi nanti secara query ini akan sangat panjang. Nanti dibahasnya di episode 2. Seperti itu. Berikutnya ada yang disebut dengan natural join. Seperti ini ya. Nah, operasi ini, join ini berfungsi jika kita ingin mengkombinasikan hasil relasi dari dua tabel relasi yang dilakukan jika kedua relasi memiliki satu atau lebih atribut sekutu. Nah, semua tupel-tupel dalam E1 multiplication E2 yang mempunyai nilai yang sama pada atribut sekutunya. Simbolnya seperti ini. Nah, kalau secara query bagaimana Pak? Nah, kalau di sini dia benar-benar seperti ini. Select bintang from S1 natural join E2. Bentar aja. Dia akan jalan. Dia akan mencari atribut yang benar-benar sama persis. Nah, sama persis di sini berarti bukan cuman kita menentukan mana yang memiliki, mana yang foreign key. Tapi nama atributnya itu harus sama.
Kalau di S1 dia NIM, berarti di E2 itu dia juga NIM. Kalau di S1 dia A, berarti di sini akan dikomunikasikan dengan A juga. Tapi kalau misalnya ini akan berbeda kasus kalau misalnya di sini S1-nya NIM, tapi di sini misalnya eh, F underscore NIM untuk menentukan bahwa dia itu forget key dari NIM dari tabel S1 misalnya. Dia nggak bisa pakai natural join. Dia harus pakai on di sini. Nah, sini sebutin. Memiliki satu lebih atribut sekutu. Nah, atribut sekutu ini diketahuinya itu kalau misalnya nama atributnya itu sama. Kita bisa tinggal memiliki seperti ini. Select bintang from E1 natural join E2. Ini akan langsung mencari otomatis atribut-atribut apa aja yang sama. Nah, ini bisa bisa satu, bisa lebih. Nah, contoh seperti ini ya. S1 dengan E2, kita lihat di sini S1-nya ABC, DBC, CAD, FBH. Ini ada BCD, ada BCD, ada BDX. Ini nama kolomnya ABC, di sini BCD. Kalau kita gunakan natural join, dia akan hasilnya seperti ini. S1 natural join E2. Nah, hasilnya ya udah dia A ini akan diabaikan. A ini akan diabaikan. Dia akan mencari yang seperti yang sama, yaitu BC dan BC. BC pada E1 dan BC dengan pada E2. Di sini lihat ya, ABC ini ada BC ya. BC di sini apakah ada di sini? Ada nih. BC tapi belakangnya D. Tuliskan A, B, C, D. Berikutnya BC di sini lagi nggak? Ada lagi di sini nih. BC Z. Berarti A, B, C, Z. Berikutnya ada lagi nggak nih AD? AD nggak ada lagi di sini nih. Nanti nggak ada. BH nggak ada, nggak ada. Nah di sini tapi ada lagi nih BC nih di D. Di sini akan dikombinasikan lagi nih. D, B, C, D, D, B, C, Z. Dia akan nyari kombinasinya sesuai dengan kolom-kolom yang sama. Seperti itu ya. Itu natural join. Berikutnya ada yang disebut dengan nama join theta. Simbolnya theta. Operasi theta join berfungsi jika kita ingin mengkombinasikan hasil relasi dari dua tabel relasi. Nah, namun kondisi dari kombinasi tersebut tidak hanya kesamaannya. Nah, tetapi kondisi yang diinginkan juga bisa menggunakan operator perbandingan. Simbol operasi ini adalah seperti ini. E1 theta join atau dengan E2, lalu I-nya theta J. Di sini contohnya, misalnya arti dari simbol di atas adalah kumpulan tupel-tupel S1 multiplication E2 yang nilai atribut I-nya itu memenuhi relasi theta join dari atribut J. Contohnya seperti ini. Ini ada ABC nih di sini. Ini S1, E2-nya ADE. Nah, Pak ini kenapa nggak pakai seleksi aja sih Pak? Kenapa harus pakai theta join? Kenapa harus pakai theta? Karena kita mencarinya bukan berdasarkan kondisi yang hanya ada di tabel S1. Tapi kita membandingkan yang A di tabel S1 dengan yang ada di tabel E2. Sehingga seleksinya menggunakan theta di sini. Nah, makanya kan lihat ini ya. S1 natural join dengan E2. Berarti kan ABC ini ADE. Berarti hanya A-nya ya yang disamakan 1,4. Nah, tapi kondisinya A di sini harus lebih kecil dari D. A di sini ini harus lebih kecil dari D di sini. Dapatnya ini 3, 6, 1. Berarti kan di sini dapatnya adalah 1 dan 4. Karena 8 ini tidak lebih kecil dari 3, oleh 6, dan dari 1. Munculnya 1, 2, A, 3, 1, 4, 5, B, 6, 2. Ini kalau dikuarikan ya tinggal gini ya. Misalnya natural join di sini ya tinggal tambah where. Where apa yang ada di S1 mau lebih besar, mau kecil atau tidak sama dengan yang ada di E2. Gitu. Ini operasi-operasi dasar pada aljabar rasional. Nah, seperti itu aja. Berikutnya ya hanya tinggal kombinasi-kombinasi saja gitu. Kombinasi. Nah, di sini untuk supaya biar kalian lebih paham lagi, saya adakan tugas di sini. Nah, kelihatan. Nah, tugas. Nah, ini. Tugasnya pun ada di LMS ya. Oke. Nah, ini udah pakai tabel asli. Ada tabel mata kuliah, tabel registrasi, ada mahasiswa, ada dosen, ada fakultas isinya. Nah, saya akan berikan contoh satu soal. Seperti ini, tampilkan NIM, SKS,
dari nama mata kuliah hukum. Nah, di sini kita lihat ini nih. NIM dan SKS dapat dari mana nih? Ini ada NIM, lalu ada mata kuliah kita pengen ngambil SKS-nya. Dapat di sini. Nah, kita hanya mencari NIM-nya saja dengan SKS-nya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita tidak perlu melibatkan tabel mahasiswa. Walaupun mahasiswa kita tahu bahwa NIM itu ada di tabel mahasiswa, Pak. Iya. Tapi lihat di sini, informasi yang dibutuhkan hanya NIM dan SKS. Di sini kita hanya membutuhkan tabel registrasi dan tabel mata kuliah. Sehingga, kalau seperti ini, kita hanya menjoinkan mata kuliah dengan registrasi. Ini kita gunakan natural join ya. Nah, di sini ada kode, dia sama persis. Jadi kita bisa gunakan natural join. Lalu kita joinkan lah, seperti itu. Nah, lalu kita seleksi. Seleksinya adalah nama mata kuliahnya hukum. Di sini nama mata kuliah adalah nama MK hukum. Nama MK hukum. Dari mata kuliah join dengan registrasi. Ini kan kombinasi ya. Gitu, kombinasi. Lalu proyeksikan hanya NIM dan SKS. Seperti itu. Ini kalau misalnya kalian lihat ya. Oke, oke. Loading. Oke. Nah, ini salah satu jawabannya. Nah, kalau dikuarikan seperti ini, dia akan dapat hasilnya juga. NIM SKS, kita select NIM SKS from mata kuliah, join registrasi using kode, where nama mata kuliah hukum. Maka ya masuk seperti ini. Jadi nggak pakai kata ya. Kenapa? Karena kita hanya ngambil nama mata kuliah. Jadi kita tidak membandingkan yang ada di mata kuliah dengan yang ada di tabel registrasi. Maka tidak menggunakan theta. Kita menggunakannya hanya seleksi atau sigma. Seperti ini. Kalau dikuarikan ya hasilnya dapat. Nah, ini mungkin waktu saat offline ya, saya mintanya dari aljabar rasional dan bahasa query-nya. Nah, namun kalau sekarang kita kondisinya online, saya cukup meminta kalian untuk menuliskan aljabar rasionalnya saja untuk soal nomor 2, 3, 4, 5, 6. Itu dikumpulkan di LMS juga ya. Dikumpulkan di LMS. Di situ jawabannya akan mungkin lebih dari selembar gitu ya. Jawabannya seperti ini saja untuk nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Ini dasar-dasar semuanya, tidak akan sulit sebenarnya. Dikumpul batasnya kapan Pak? Batasnya sampai minggu depan. 1 minggu seperti itu. Oke. Ini untuk tugas dan materi aljabar rasional. Beres. Materinya cukup sampai sini. Untuk materi dasar dari aljabar rasional. Atau bisa kita katakan ya sebagai algoritmanya dari basis data. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang tanyakan Pak? Kalau saya belum ada Pak. Ada ya? Oke, bagus ya. Oke, berarti alhamdulillah berarti setidaknya saya bisa meyakinkan bahwa mungkin udah jelas, sudah cukup jelas. Atau karena sebenarnya nanti akan dibahasnya lebih mendalamnya itu di basis data 2 sebenarnya. Seperti itu. Oke. Nah, materi selanjutnya kita akan bahas yang namanya pendahuluan dari SQL. Karena nanti di basis data 2 kita akan melakukan praktikum. Praktikum di lab sebenarnya. Ya kalaupun nggak di lab, kayak semester lalu ya, semester lalu itu kita udah mulai online. Ini benar-benar apa namanya itu metode pembelajarannya online. Nah, saya harus merubah beberapa modul untuk jadi lebih mudah untuk dibaca oleh kalian gitu ya. Nah, seperti ini. Pendahuluan SQL kita bahas dulu di sini. Apa itu SQL? SQL adalah bahasa query standar yang digunakan untuk mengakses basis data relasional. Jadi di sini, walaupun kalian menggunakan Postgre, atau menggunakan MySQL, atau menggunakan SQL Server, Oracle,
apapun itu DBMS-nya, struktur query-nya ya sama, struktur query language-nya ya menggunakan bahasa SQL. Hanya paling berbeda tergantung kondisi dari ininya. Sama seperti gini ya, saat kalian mempelajari algoritma, kalian algoritma tersebut mau ubah pakai bahasa PHP, bahasa Java, bahasa C# atau bahasa Pascal sekalipun ya nggak jauh beda gitu. Contohnya kalau for to do ya berarti kan kita definisikan kondisi awalnya sampai kondisi akhirnya berapa. Mau pakai PHP, mau pakai Pascal seperti itu formatnya. Hanya berbeda bagaimana penulisannya, seperti itu. Nah, query pun sama seperti itu. Struktur query-nya ya sama gitu, SQL-nya menggunakan bahasa SQL-nya sama. Saat kalian mau mengambil seleksi, proyeksikan A dengan B pada tabel A misalnya, ya itu sama kan tadi ya, select apa, from tabel apa, struktur query-nya sama. Paling berbedanya kalau misalnya di Postgre mungkin kalian harus definisikan skemanya dulu. Jadi select skemanya apa, dot nama tabel, lalu apa. Contohnya seperti itu. Oke. Di sini SQL memiliki beberapa kemampuan sebagai berikut. Pertama, untuk query tentunya, untuk memperoleh data tadi ya, kita bisa menseleksi, kita mendapatkan informasi dari suatu tabel atau dari kumpulan tabel. Yang kedua, untuk mendefinisikan struktur data. Jadi ada juga perintah SQL untuk mendefinisikan struktur datanya. Contohnya, kita ingin menginputkan NIM, kita inputkan dia tipe datanya apa sih? Oh, integer Pak untuk NIM. Nama kita gunakan varchar. Itu kan salah satu bahasa query ya untuk mendefinisikan struktur data. Yang ketiga adalah pengubahan data. Nah, pengubahan ini ya data yang kita simpan di dalam sebuah database tidak akan mungkin terus hanya disimpan tapi nggak dipakai lagi gitu ya. Mungkin saja bisa berubah. Contohnya misalnya data kalian ya, data nilai kalian E gitu ya. Apakah akan permanen E? Ya enggak ya. Kalau misalnya kalian mengulang mata kuliahnya ya bisa berubah. Bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C atau mungkin tetap E gitu ya. Ya harapan sih kalau namanya ngulang jangan sampai E lagi ya. Nah, gitu. Yang keempat adalah pengaturan sekuritas. Nah, pengaturan sekuritas ini contohnya salah satunya untuk membatasi suatu user untuk mengakses basis data. Misalnya user admin atau user root di sini biasanya itu bisa mengakses seluruh tabel dan seluruh fasilitas di DBMS. Nah, kita bikin user baru. Nah, user baru tersebut kita bisa batasi nih dengan perintah grant atau revoke gitu untuk mengatur dia itu bisa mengakses tabel apa aja ya, bisa mengakses fungsionalitas apa aja ya di basis data tersebut. Itu salah satu pengaturan dari sekuritas dan lain sebagainya. Itu juga akan dibahas nanti di basis data 2. Berikutnya adalah antarmuka dari SQL terhadap DBMS-nya. Yang pertama adalah SQL sebagai bahasa administrasi pada basis data. Nah, ini kalau kayak ada yang udah install SAM ya, SAMPP atau misalnya di interface basis datanya adalah phpMyAdmin. Nah, kalau misalnya kalian, apa saya nggak pakai phpMyAdmin, saya pakai terminal atau pakai command prompt, itu pun sama. Itu kan bahasa administrasi dari basis datanya. Nah, yang kedua, SQL sebagai bahasa query yang interaktif. Di sini pengguna dapat memberikan perintah-perintah untuk mengakses basis data yang sesuai dengan kebutuhan. Yang interface-nya ya sama ya, pakai phpMyAdmin ataupun pakai command prompt atau terminal. Yang ketiga, SQL sebagai bahasa pemrograman basis data. Nah, di sini SQL ini dia adalah sebagai bahasa pemrograman. Nah, artinya apa nih? Mungkin saja kalian membuat aplikasi menggunakan bahasa Java. Tapi kan pas kalian menggunakan mengambil data dari basis data ya, otomatis pasti menggunakan SQL yang di-include-kan ke dalam apa ya, program kalian. Kalau pakai C# berarti harus ada namanya MySQL connector gitu ya, untuk menerjemahkan query yang ada di bahasa C#-nya ke dalam, oh ini tuh bahasa MySQL ya gitu. Menggunakan MySQL connector atau SQL connector gitu. Yang keempat, SQL sebagai bahasa client server. Ini pun sama ya, sama seperti poin C di sini. Jadi SQL juga dapat dipakai untuk mengimplementasikan sistem client server. Sebuah klien dapat menjalankan suatu aplikasi yang mengakses basis data pada server. Yang tadi sama kayak C. Kita bikin aplikasi, ya di dalamnya pun bahasa query gitu. Bahasa-bahasa query. Nggak beda jauh gitu. Walaupun misalnya kalian menggunakan, saya gunakan framework agak beda Pak, iya agak beda. Tapi kalau misalnya kalian
salah ngetik gitu ya, ada error misalnya, ada error, dia akan muncul error-nya. Error tidak dapat menampilkan ini pada query select bintang bla bla bla. Saya contohkan misalnya di code editor ya, itu bahasa SQL-nya agak berbeda ya. Tapi kalau pas kita di-compile, kita running, kalau ada error dia muncul gitu. Ya sama, select bintang bla bla bla. Oh, ternyata kita salah salah ngambil field-nya ya, salah salah kasih kondisinya ya, kelihatan. Situ. Oke. Berikutnya adalah elemen dasar yang mencakup pernyataan, nama, tipe data, konstanta, ekspresi, dan fungsi bawaan. Nah, untuk pernyataan SQL, ini meminta suatu tindakan kepada DBMS. Jadi, suatu perintah-perintah dari kita untuk melakukan suatu tindakan. Di sini meliputi insert, select, delete, create, update, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memberikan perintah kepada DBMS untuk meminta sesuatu, data atau informasi, ini berarti kita melakukan pernyataan SQL. Nah, ada juga yang disebut elemen dasar untuk nama. Yang nama ini digunakan untuk identitas ya, untuk objek DBMS-nya, database, ataupun untuk table, untuk kolom, ataupun untuk user, pengguna dari database-nya. Berikutnya elemen tipe data. Kita tahu ya, kalau kita membuat sebuah basis data, kita tentukan juga tipe datanya. Baik itu char, integer, numerik, dan lain sebagainya. Bisa juga kita masukkan sebuah konstanta atau nilai tetap. Itu juga bisa. Nanti akan dibahas di episode 2, bagaimana cara membuatnya. Yang kelima, ekspresi. Itu segala sesuatu yang menghasilkan suatu nilai. Ekspresi digunakan untuk menghitung nilai. Ekspresi aritmatika yang digunakan perkalian, pembagian, pertambahan, pengulangan. Contohnya seperti ini. Kita bisa gini ya, select, laba, dibagi modal, dikali 100. Sebenarnya kan hasil dari nilai tersebut itu tidak ada di tabelnya ya, gitu ya. Dia itu hasil perhitungan sebuah suatu ekspresi. Nah, itu seperti itu. Jadi hasil dari ini kan sebenarnya nggak ada di database-nya, tidak ada di tabel-tabelnya, tapi bisa kita munculkan. Contohnya seperti itu. Nah, ada juga elemen dari fungsi bawaan, seperti contohnya ada max, min, average. Jadi kita tinggal panggil saja. Kita pengen menampilkan nilai maksimum dari kolom apa, tinggal max kolomnya, min, average, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ada yang namanya kelompok pernyataan SQL. Nah, di sini untuk pernyataan SQL ada 5. Ada yang disebut DDL atau Data Definition Language. Di sini merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel, batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. Ini contohnya ada create, drop, alter. Ini untuk menciptakan sebuah database ya, menciptakan tabel. Ini merupakan bahasa DDL atau Data Definition Language. Berikutnya ada yang disebut DML atau Data Manipulation Language. Ya, ini untuk memanipulasi datanya. Di sini contohnya ada select, insert, add, update. Nah, selain ada DDL dan DML, ada yang namanya DCL atau Data Control Language. Nah, di sini untuk memberikan sekuritas ya. Biasanya ada grant, revoke, lock, table. Nah, kalau di nyata seperti ini contohnya. DDL ini seperti kita punya ember. Nah, dari ini kita membuat embernya pakai apa nih? Oh, embernya plastik. Berarti kita buat plastiknya gimana sih? Oh, campuran bahan kimia A, kemudian B, dicampur jadilah ember. Nah, DML itu kita memanipulasi isi dari embernya. Kita bisa isi air, bisa isi minyak, bisa isi apapun di situ. Itu DML. Kalau data control language, kita tuh memberikan perintah, ini siapa sih yang berhak ngasih ember ini? Siapa sih yang berhak mengisi ember ini dengan air? Siapa yang berhak membawanya? Nah, itu DCL. Dia ada DDL, DML, dan DCL. Nah, ada juga yang disebut bahasa SQL untuk pengendalian transaksi. Ini berfungsi untuk mengendalikan pengeksekusian transaksi. Ada commit, ada rollback. Nah, secara default, SQL itu dia auto commit. Jadi saat kita memberikan perintah, dia langsung dieksekusi. Nah, atau disimpan ya, maksudnya seperti ini. Nah, kalau kita matikan auto commit-nya, bisa seperti ini. Kita udah masukkan data seperti itu ke dalam sebuah table, lalu kita commit, maka data tersebut akan tersimpan permanen di dalam hard disk. Tapi misalnya kita udah masukin 4, tapi kita nggak yakin data yang udah kita masukin. Nah, kita bisa rollback. Nah, maka dia akan kembali ke kondisi yang semula. Nah,
Berikutnya ada yang disebut dengan pengendalian programatik, yang mencakup pernyataan yang berhubungan dengan pemanfaatan SQL dalam bahasa lain. Kalau di COBOL di sini ada declare, ada open, ada fetch, ada close. Ya tadi ya, kalau misalnya kita di bahasa C# atau bahasa PHP menggunakan framework, ada beberapa pemanfaatan SQL, tapi kan kita tidak menuliskan SQL secara lengkap ya, select, bintang, bla bla bla, tapi tergantung dari kondisi di bahasa pemrograman tersebut. Seperti itu. Nah, berikutnya bekerja dengan SQL. Ini sebenarnya akan dibahasnya lebih detailnya di bab 2 ya. Contohnya untuk menciptakan tabel, contohnya seperti ini. Create table, tabel pengarang. Kita punya atribut kode pengarang, dia itu unique, not null, nama, dia tipe datanya char, not null, alamat, dan kota. Ya, keterangannya bisa dibaca. Unique itu untuk nilainya tidak boleh sama, not null itu tidak boleh kosong, kalau null berarti dia boleh kosong. Kosong berbeda dengan nol ya. Mungkin udah banyak ya, banyak memenya ya. Perbedaan nol dan null gitu. Menciptakan indeks di sini untuk mempercepat proses pencarian ya. Biasanya kita gunakan indeks. Bisa Boolean key, bisa indeks, unique, seperti itu. Nanti akan dibahas juga di pasal 2. Untuk menambahkan data, kita bisa gunakan insert into, nama tabelnya values-nya apa. Mengubah data kita bisa gunakan update. Kalau menghapus kita gunakan delete. Untuk select seperti ini. Kalau kita gunakan group by atau pengelompokan seperti ini. Kalau kita gunakan fungsi bawaan, saya pakai count di sini. Contohnya menggunakan causal where dan select listing. Ini nanti lebih detailnya akan dibahas di pasal 2. Makanya kan pendahuluan SQL ini ya ini pengantar untuk kalian masuk ke basis data 2. Seperti itu. Nah, kalau ini udah dibahas tadi ya. Kalau kalau perintah union jadi apa, kalau seleksi jadi apa, kalau projection jadi apa, kalau production jadi apa. Ini seperti itu. Ini pembahasannya, secara detailnya. Seperti itu. Beres. Jadi pertemuan kali ini itu berisi 2 pertemuan. Itu sampai pertemuan terakhir. Nanti untuk absensi pastikan apa ya, aktivitas di LMS itu tercentang untuk semua materi. Maka itu akan menjadi bukti absensi kalian. Jadi kalau ada video ya tonton dulu videonya gitu ya, walaupun ya kan saya udah masuk di kelas Bapak, ya tonton video beberapa menit itu ya, hanya untuk sebagai apa ya namanya, supaya biar tercentang lah asumsinya gitu. Nah, Validasi kehadiran ya Pak? Ya, validasi kehadirannya di situ. Jadi ya, Iya, kan sebenarnya gini ya, inilah salah satu kelebihan online. Jadi di LMS saya udah upload materinya dan juga videonya. Jadi kalaupun misalnya kalian tidak hadir pun, ya untuk materi nggak ketinggalan kok, materinya nggak ketinggalan. Namun, Pak kenapa tetap ada pertemuan? Ya, dengan adanya pertemuan ini akan berbeda loh. Berbeda dengan kalian hanya menonton video, biasanya seperti itu. Pertama enaknya kalau kita ada pertemuan, seperti ini ya, pertemuan seperti ini, kita bisa berdiskusi. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, bisa tanyakan. Dan biasanya kalau misalnya pertemuan langsung, ya kalian bisa langsung lebih fokus. Mendengarkan, gitu kan. Nah, kalau misalnya menggunakan video, ada video ini, ditonton nanti lagi kok. Kadang dicepetin, kadang hanya sebagian-sebagian, gitu kan. Jadinya nggak fokus. Tapi secara tidak langsung ya untuk materi nggak akan ketinggalan, sama semuanya. Gitu ya. Makanya saya juga memberikan keluasan di sini untuk absensi pun ya berdasarkan aktivitas di LMS. Karena kalau misalnya berdasarkan pertemuan seperti ini, mungkin aja Pak saya gangguan Pak, baru juga masuk udah logout. Karena biasanya kalau semester lalu saya absensi dari pertemuan sebenarnya. Di sini saya tinggal diklik apa namanya, partisipannya siapa aja, saya absensi, dilakukan secara langsung live gitu ya.
Tapi kan absensi itu bisa di tengah-tengah, bisa di akhir pertemuan, bisa di awal. Sehingga kalau, "Pak, saya tadi ikut Pak, tapi putus." Nah, saya kan bingung, bener nggak putus? Atau nggak masuk? Karena kan saya meriksanya juga nggak tiap waktu melihat partisipan. Nah, makanya sementara ini ya saya luaskan saja, ya aktivitas LMS-nya tercentang, pastikan tercentang, itu akan dianggap masuk. Jadi kalau misalnya kalian, yang ada beberapa mahasiswa yang, "Pak, saya nggak bisa masuk Pak, karena sakit. Pak, saya nggak bisa Pak, izin karena ada keperluan keluarga." Ya nggak apa-apa, kalian akan dianggap hadir ya kalau aktivitas LMS-nya tercentang, itu aja. Biar nggak pusing jugalah gitu ya. Saya juga nggak pusing di mana, "Pak, saya hadir Pak," gitu. "Tapi kenapa saya dianggap nggak hadir?" Lah, kan bingung ya. Validasinya bagaimana? Toh saya ngelihat dari absensi secara live dari partisipan. Nah, sekarang kita lihat dari LMS, seperti itu. Oke, untuk materi kali ini apakah yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Pak, Pak, maaf Pak, Ya, kelompok saya untuk UAS belum ini Pak, belum terdaftar di LMS itu gimana ya Pak ya? nanti nama kelompok. di PM aja ya, di PM aja Oh namanya ya, siapa, nama kelompoknya apa. Jadi Baik, nanti mungkin saya tambahkan manual aja. baik oke Pak. baik. Kalau ada Terima Terima banyak kasih ya Pak. kalau misalnya ada banyak kelompok ya mungkin bisa dikumpulkan dari satu orang gitu ya. "Pak, ini kelompok satu temanya ini, kelompoknya ABC, NIM-nya aja ya, NIM sama nama." Oke baik Pak. baik Pak. Kalau banyak iya supaya biar nggak numpuk di PM-nya. Ya Pak. Baik Pak, terima Oh kasih iya. Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, ada yang tanyakan nggak untuk materi sebelumnya atau mungkin untuk tugas besar gitu, itu silakan saja tanyakan. Tugas besar berakhirnya kapan, Pak? Nah, batas pengumpulannya nggak ada batas pengumpulan karena kita langsung UAS. Di UAS itu biasanya saya akan berikan pengumuman di grup, kapan pengumpulannya biar saya bisa baca dulu laporannya. Karena di sini kalian harus bikin laporan, perancangan dari base datanya, baik itu menggunakan IRD ataupun menggunakan normalisasi. Kalau menggunakan IRD, berarti tahap-tahapannya itu harus ikuti tahapan yang ada di modul. Ada 5 tahapan, berarti ikuti semuanya. Ada aturannya, ada relasinya, jadi jelas. Jadi jangan tiba-tiba ngumpulkan ke saya, IRD aja langsung. Ya kan ini dari mana nih relasinya muncul seperti ini? Mana aturan bisnisnya? Kan gitu ya. Itu pun juga akan berlaku kalau kalian skripsi ataupun tugas-tugas lain ya. Kalian nggak akan mungkin tiba-tiba muncul gambar grafik gitu ya. Ini dari mana sebenarnya ini kan? Toh saat kalian bikin aplikasi pun ada yang namanya perancangan antar muka ya. Oh, antar mukanya seperti ini. Pas lihat antar muka jadinya, oh seperti ini, benar. Ya udah, kan gitu ya. Jadi setiap implementasi pasti ada aturannya dulu gitu. Aturannya ikuti aja. Itu ada di video ya, bisa ditonton aja. Disaksikan Baik aja Pak. dulu. Seperti itu. Langsung. Oke, untuk format laporan. Karena tadi juga ada beberapa yang nanya ya, format laporannya bagaimana Pak? Tidak ada format laporan yang saya tentukan. Kalian bisa sebebas mungkin membuat laporan yang menurut kalian pantas disebut sebagai sebuah laporan. Jadi harus detail ya informasinya, yang saya butuhkan apa ya harus muncul di situ. Jadi tidak dinotis ya, harus ada batasan masalahnya, harus ada aturan bisnisnya, barulah terbentuk IRD. Tahapan-tahapannya jelas gitu. Dan juga kalau bisa buat juga DML sederhana untuk untuk kasus kalian. Contohnya kalau misalkan kalian menggunakan, saya pengen penyewaan tiket Pak, pembelian tiket tiket apa ya namanya, tiket travel misalnya. Ya kan bikin sebuah DML sederhana untuk menginputkan tiket tersebut, seperti itu. Nggak perlu yang ribet-ribet, nggak perlu tampilan yang bagus-bagus itu ya, karena kan target kita itu perancangan base datanya, itu. Cuman kenapa harus ada DML-nya ya, untuk membuktikan bahwa perancangan kalian itu minimal benar. Untuk tepat ataupun tidak tepatnya ya itu kan nanti tergantung, eee, berjalannya waktu, biasanya kelihatan di situ ya, seperti itu. Oke, ada yang Baik tanyakan Pak. atau Cukup sudah Pak. cukup? Cukup ya? Cukup Pak. Ya Oke, Pak. mantap.
Oke, kalau sudah cukup, pertemuan kali ini akan saya akhiri. Jangan lupa dikerjakan, tugas besarnya. Kemungkinan, saya akan adakan UAS-nya di minggu kedua. Berarti kan minggu depan minggu tenang ya. Berarti ada waktu sekitar 3 minggu lagi. Gitu ya, 3 Iya, Pak. minggu 3 minggu lagi untuk mengerjakan tugas besar kalian. Kalau yang belum ngerjain ya, kalau yang udah ngerjain kan berarti kan ada tambahan waktu 3 minggu, seperti itu. Dan ini juga kan untuk tugas besar udah di-notice dari jauh-jauh hari ya. Iya. Dikerjakan. Oke. Oh iya, Pak, yang Ya. untuk normalisasi mah hanya tabel-tabel saja kan ya, Pak? Ya, itu kalau kalian gunakan normalisasi berarti kan gunakan format yang itu ya, 1NF, 2NF, BCNF seperti itu. Kan ada aturannya. Dan ingat ya, kalau IRD itu berarti kan ada yang namanya implementasi ke tabel. Nah, kalau di normalisasi ada yang namanya diagram dependensi, yaitu otomatis jadi tabel ya sebenarnya kan gitu. Iya. Jadi runutannya seperti itu. Jadi dari IRD ya berarti kita implementasikan, kita konversikan ke dalam tabel. Kalau dari normalisasi itu udah ada namanya diagram dependensi, yaitu jadi tabel sebenarnya kan gitu. Baik, Pak. Oke. Ada lagi? Sudah mungkin, Pak. Cukup ya. Oke. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan lagi bisa ditanyakan via grup atau by PM. Jangan lupa ya untuk grupnya yang belum kebagian karena untuk pengumpulan puasa nanti itu saya berlakukan grouping. Jadi tidak perlu semua orang mengumpulkan, cukup perwakilan dari tiap grupnya. Kalau grupnya belum terdaftar ya berarti nggak bisa ngumpulin, gitu aja. Oke, kalau tidak tanyakan, akan saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan yang telah menyempatkan waktunya ya di malam hari ini. Mohon maaf apabila selama ini terdapat kesalahan gitu ya dalam penyampaian materi ataupun mungkin ada kata-kata yang kurang enak bagi kalian. Ini mungkin pertemuan terakhir kita untuk materi, tapi kita akan bertemu lagi nanti di UAS dan saya harap kita akan bertemu lagi di Basis Data 2 secara lengkap. Berarti lulus semua ya di Basis Data 1. Seperti itu. Karena kalau kelas karyawan ya pasti sama saya juga akhir-akhirnya. Nggak akan mungkin sama dosen lain. Biasanya diserahkannya ke saya. Biasanya itu. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.